Duh, tahun udah ganti baru jadi 2021. Tapi kemana-mana gue masih pakai motor aja. Kapan ya bisa beli mobil baru? Oi bro, ayo mulai syuting, udah siang nih. Iya, bentar-bentar, nanggung nih. Lagi ngapain sih lu? Lihat tapi mulu, ngapal lihat skrip gak? Bukan, nih gue lagi lihat mobil apa ya yang cocok buat gue. Udah bertahun-tahun kerja, belum juga beli mobil baru. Padahal gue pengen punya mobil yang harganya murah, cicilannya terjangkau, perawatannya murah, terus juga bahan bakarnya irit. Aduh, apa ya? Nah pas nih lu review ini deh. Apaan? Kunci mobil apa nih? Dapat dari mana lu? Tuh mobilnya dari salah satu. Lah, itu kan emang yang gue mau review. Kok lu bisa dapat kuncinya? Halo Readers Kumparan, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Gak kerasa kita udah masuk di tahun yang baru yaitu 2021. Nah, sesuai dengan impian gue tadi yang kepengen punya mobil baru dengan harga terjangkau, cicilannya murah, lalu juga perawatan yang gak ribet, dan bahan bakarnya irit. Pas banget nih, di samping gue udah ada Toyota Agya Facelift. Mobil ini diperkenalkan oleh Toyota Astra Motor pada Maret 2020 lalu. Nah, sebagai mobil LCGC atau low cost green car, Toyota Agya ini memang memenuhi beberapa kriteria itu. Oke, pertama gue akan bahas dari segi harganya dulu nih. Untuk Toyota Agya Facelift ini, dia itu punya harga di bawah 200 juta, tepatnya mulai dari 143,8 juta untuk varian termurah sampai dengan 169,2 juta untuk varian teratas seperti yang ada di samping gue ini, yaitu Toyota Agya TRD tipe S transmisi otomatis. Nah, dengan rentan harga segitu, mobil ini tuh bisa dibilang cocok banget buat kamu yang mungkin baru mau punya mobil nih, mobil pertamanya, mungkin yang baru bekerja atau juga keluarga kecil, punya anak 1, 2, mungkin buat orang tua nih yang pengen beliin mobil buat anaknya gitu kuliah atau buat istrinya ke pasar. Ya, Agya ini bisa jadi pilihan. Nggak cuman harganya aja yang terjangkau, cicilan dari Toyota Agya ini juga bisa dibilang ramah kantong nih. Karena berdasarkan hitungan gue di simulasi kredit Toyota Finance, buat kalian yang memilih tenor 3 tahun, itu akan dikenakan DP 20% atau kalau dirupiahin sebesar 43 juta rupiah. Cicilan per bulannya itu sekitar 5 jutaan. Nah, buat kalian yang mungkin itu masih agak berat, terus pengen yang lebih ringan lagi, bisa memilih tenor 5 tahun. DP-nya itu kalau tenor 5 tahun masih sama 20% atau kalau dirupiahin sekitar 41,6 jutaan. Lalu cicilannya itu berada di angka 3,7 jutaan. Jadi ya bisa dibilang cicilannya juga sangat terjangkau. Terus yang jadi pertanyaan berikutnya, berapa sih biaya partsnya? Jadi biayanya itu sih cukup terjangkau nih. Dia itu berkisar Rp425.000 sampai Rp910.000. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat tabel di layar ini ya. Secara total berarti biaya perawatan yang harus dikeluarkan sampai servis ke-6 atau 50.000 km sekitar Rp2.690.000. Oh iya, untuk informasi aja nih. Harga oli mesin Toyota Agya di bengkel resminya itu per liternya itu Rp99.000 untuk oli TMO jenisnya 10W40. Nah, nggak lengkap nih kalau gua nggak bahas dari segi desainnya. Gimana sih kalau untuk desain Toyota Agya ini, dia tuh cocoknya untuk orang yang seperti apa? Nah, dengan tampilan yang facelift ini, yang baru ini, bisa dibilang Toyota Agya itu punya karakter yang lebih sporty, lebih cocok buat anak muda, atau ya mungkin orang-orang dewasa tapi masih punya jiwa muda.
Kenapa? Karena kalau kita lihat di versi sebelumnya, dia itu kan tampilannya lebih simpel, lebih dewasa, lebih elegan. Nah, kalau yang di facelift ini dia tuh terlihat lebih sportinya itu lebih keluar, karena dari lekukan-lekukan di sini tuh itu berasa banget kotaknya. Lalu juga di sini ada garis-garis merah dan juga di sini ada lips bumper. Jadi kesan sporty, kesan racing dari Toyota Agya ini tuh sangat terlihat banget. Ya bisa dibilang buat kalian-kalian yang mungkin anak-anak muda nih pengen bawa mobil ke kampus gitu ya, terus nggak mau ribet modif-modif lagi, Toyota Agya ini sih udah cocok banget buat anak-anak muda ya. Untuk di lampunya ini juga nggak ada yang berbeda seperti sebelumnya, masih hampir sama. Lalu juga untuk grillnya ini ada perubahan bentuknya. Kalau yang dulu kan lebih cenderung lurus gitu ya, nggak lekuk-lekuk. Di sini dia lebih melekuk, dan karena ini varian TRDS, di sini juga dapat emblem TRDS. Selain tampilan depannya yang punya gaya sporty, di bagian samping dari Toyota Agya ini juga sama nih. Kesan sportinya itu terlihat dari bagian bawah sini, tepatnya di bagian side skirt. Ini cuman ada di varian TRDS. Untuk velgnya dia juga pakai velg baru dengan ukuran ban 175/65 ring 14. Desainnya ini juga baru, pakai warna two-tone. Di bagian atas ini juga ada stiker TRDS yang semakin memperkesan kesan sporty lagi. Di bagian belakangnya, kesan racing juga terlihat dari Toyota Agya facelift ini. Pertama dari bagian spoilernya nih. Ini kalau kalian lihat, dia ini pakai warna hitam. Ini agak beda banget dari warna bodinya yang silver. Terus untuk bumpernya juga punya bentuk yang lebih lebar ke bawahnya itu. Juga ada lampu reflektornya di bagian sini. Dan untuk lampu belakangnya dia juga sudah pakai yang desain baru. Dia itu warnanya polos. Tidak seperti yang biasanya, kalau biasanya merah di sininya, ini lebih polos dengan warna merah di bagian dalamnya. Sebenarnya Toyota Agya ini tuh nggak cuma cocok buat harian aja, tapi mobil ini tuh juga bisa atau mumpuni juga buat dipakai balap resmi. Karena Toyota sendiri melalui tim balapnya, yaitu Toyota Team Indonesia, juga pakai Toyota Agya buat turun di ajang balap ITCC 1200 dan balap slalom. Tapi tentunya itu balap resmi ya, yang sesuai dengan regulasi dari IMI. Apalagi dari segi desainnya, Toyota Agya ini juga udah punya desain yang racing banget, udah punya karakter desain yang sporty banget. Jadi ya tinggal diganti velg ring 15, pakein ban semi slick, lalu pasang roll bar, dan regulasi-regulasi lainnya ya udah bisa buat balapan. Sekarang gue udah ada di bagian dalam dari Toyota Agya facelift. Kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya, sebenarnya sih nggak ada perbedaan signifikan. Dashboardnya masih sama. Cuman bedanya kalau yang di sebelum facelift itu AC-nya belum digital, di versi facelift ini dia sudah digital. Begitu juga dengan aksen warna di fascia panelnya, dia pakai warna hitam. Untuk head unitnya dia juga sudah bisa terkoneksi dengan USB, AUX, dan Bluetooth. Desain setirnya juga masih sama. Di sini untuk varian teratasnya dia ada untuk pengaturan audio, tapi tentu belum ada cruise control. Untuk pengaturan setir, dia juga tidak ada pengaturannya, baik itu tilt atau teleskopik. Lalu untuk posisi duduknya, seperti khas-khasnya mobil-mobil kecil, mobil-mobil perkotaan, dia cukup posisinya cukup ergonomis, artinya kita bisa mengakses semuanya ini dengan mudah. Cuman memang untuk duduknya ini, joknya itu dia nggak bisa diatur naik turun, jadi cuman bisa reclining atau maju mundur. Dan pengaturannya juga secara manual. Untuk joknya dia masih sama pakai bahan fabric, cuman bedanya di sini desain atau aksen warnanya dia pakai warna hitam dan merah. Ini di tengah ada garis-garis merahnya. Di pinggirannya dia pakai warna hitam yang memang kalau kita lihat sekilas ini seperti kayak warna-warna hitam yang mengarah ke coklat ya. Lalu untuk joknya juga masih sama, dia pakai model yang headrestnya tersambung, jadi nggak terpisah. Ini juga jadi salah satu ciri khas dari mobil-mobil LCGC. Selebihnya sih bisa dibilang nggak ada yang berbeda dari Toyota Agya facelift ini. Oh iya, ada satu lagi yang juga jadi salah satu pembeda antara Toyota Agya facelift ini dengan versi sebelumnya, yaitu adanya tombol engine start stop button di sebelah kanan ini. Karena memang untuk di versi facelift ini, di varian teratasnya dia sudah keyless entry, jadi sudah tidak pakai anak kunci lagi yang diputar di sini, dia sudah pakai engine start stop button. Nah, salah satu hal penting nih untuk mobil-mobil yang dipakai di dalam kota, itu kan biasanya kita selalu butuh
akomodasi atau cup holdernya itu ada berapa, lalu laci penyimpanannya ada berapa. Di Toyota Agya ini untuk cup holdernya itu dia total ada 7. Di depan ada 4, satu di sisi kanan di bagian door trim kanan, satu di door trim sebelah kiri, lalu 2 di bagian tengah di sini. Cuman memang sayangnya untuk cup holdernya itu semua kecil-kecil, jadi cuman bisa muat botol-botol yang kecil. Di bagian belakang dia juga ada 3. Ada 3 di tengah 1, lalu di pintu sebelah kanan 1, di pintu sebelah kiri 1. Nah, untuk ruang penyimpanannya dia ada di sini 1, ini ruang penyimpanan terbuka, di sebelah kanan juga sama ada 1. Lalu untuk ruang penyimpanan tertutup ada di sebelah sini 1. Dan seperti biasa di belakang dari jok bagian kiri dan jok bagian kanan. Sekarang gue udah ada di baris kedua dari Toyota Agya facelift ini. Duduk di baris kedua ini bisa dibilang sih sebenarnya cukup lapang ya, cukup nyaman. Ruang kaki gue masih sangat lapang. Ini kaki gue juga masih bisa masuk ke kolong. Lalu untuk ruang kepala juga masih cukup memadai. Cuman kalau kalian nanya gimana sih kalau misalnya itu diisi duduk bertiga di baris keduanya nyaman apa enggak? Sebenarnya sih ini masih bisa ya. Cuman memang kalau buat perjalanan agak jauh atau lama, ini pasti agak berasa pegel. Jadi kalau bicara rekomendasinya, gue sih merekomendasikan mungkin di baris kedua ini ya 2 dewasa dan maksimal 1 anak kecil di tengah. Tapi untuk posisi duduk sendiri, ini memang nggak bisa diatur rebahnya. Dia juga tapi tetap dibekali dengan headrest di bagian belakang ini. Headrestnya juga ada 3, yang di posisi tengah juga tetap dapat headrest. Lalu di sini juga ada sabuk keselamatan seperti biasa. Untuk yang baris kedua, sabuk selamatannya ada di sebelah sini di bagian belakang. Jadi dia dicopot nanti ditarik ke sini. Di bagian belakang sini juga ini ada laci, bukan laci, ini ruang penyimpanan mungkin buat ya naruh barang-barang seperti payung atau tisu, ini bisa ditaruh sini. Satu lagi yang tadi gua kelupaan sebut yaitu ini juga sangat penting untuk pengisian daya smartphone. Di mobil ini dia cuma ada fasilitas soket 12 volt dan adanya itu di konsol tengah, tepatnya di bawah pengaturan AC. Lalu untuk bagian bagasinya, memang Toyota Agya ini punya kapasitas bagasi yang nggak terlalu besar. Dia itu hanya mampu menampung 2 koper kecil dan ya mungkin 1 tas kecil lagi sih masih muat. Tapi kalau itu dirasa masih kurang, jangan khawatir. Karena jok baris kedua mobil ini juga bisa dilipat. Caranya cukup dengan melepas sekat partisi di bagasi, lalu tekan tuas yang ada di ujung kanan dan kiri, dan dorong deh joknya ke bagian depan. Nah, nggak lengkap nih kalau kita nggak bahas gimana sih rasa berkendara dan juga performa dari Toyota Agya ini. Untuk Toyota Agya yang lagi gue bawa ini, dia itu pakai mesin 1200 cc. Tenaganya 86 daya kuda dan torsinya 107 Nm. Pilihan transmisinya ada 2, ada manual 5 percepatan dan kalau yang gue bawa ini otomatis 4 percepatan. Secara garis besar tenaganya memang nggak istimewa nih, karena ya dia cuma 1200, terus tenaga cuma 86 daya kuda. Terus dari segi dimensinya, mobil ini kan memang nggak terlalu besar. Dia itu panjangnya cuma 3,6 meter, lalu lebarnya 1,6 meter, dan tingginya 1,5 meter. Dengan dimensi seperti itu, mobil ini memang sangat enak buat dipakai di dalam kota yang punya lalu lintas padat, terus juga jalannya stop and go. Ini tuh enak banget. Untuk akselerasi awalnya juga cukup responsif, perpindahan giginya juga enak, jadi buat stop and go itu ya udah pasti enak banget sih mobil ini. Terus buat misalnya nih kita sering-sering masuk-masuk ke gang-gang gitu ya, jalan-jalan kecil yang banyak belok-belok, nikung-nikung, ini juga ya udah gampang banget gitu, nggak perlu khawatir takut ribet beloknya, takut mungkin mentok segala macem dengan kendaraan lain papasan. Ini ya enak banget sih. Jadi memang buat teman-teman yang punya aktivitas padat dalam kota gitu ya, mungkin kerja atau kuliah, mobil ini bisa jadi pilihan. Terus gimana sih kalau mobil ini dipakai untuk keluar kota? Memang kalau untuk keluar kota mobil ini ya kita nggak bisa berharap banyak ya, karena
secara tenaga dan juga jantung pacu mesinnya itu kan nggak terlalu besar. Jadi kalau buat keluar kota, apalagi mungkin jalannya yang naik turun ekstrim, ya memang agak kurang bisa diandalkan gitu ya. Tapi kalau untuk mungkin seperti ke Cirebon yang mungkin lewat tol Trans Jawa itu kan tinggal lurus saja, mobil ini sih masih bisa diandalkan. Tapi memang kalau untuk kecepatan tinggi, mungkin di atas 100 segala macam, mobil ini tuh agak berasa limbung banget. Jadi ya saran saya buat yang pakai mobil ini tuh sebaiknya jangan lebih dari 100 km per jam, karena memang batas kecepatan maksimum di tol juga itu kan cuma 100 km per jam untuk yang luar kota ya. Jadi ya kalau untuk jalan santai dan kota, memang mobil ini sangat bisa diandalkan. Untuk konsumsi bahan bakarnya, Toyota Agya ini mampu mencatatkan 19,9 km per liter. Pengujian itu gue lakukan dengan mencoba di tol dan non-tol, serta dengan kondisi lalu lintas yang cukup lengang. Jadi kecepatan mobil itu berkisar di antara 60 km per jam sampai 80 km per jam. Nah, itu tadi review lengkap gue terhadap Toyota Agya facelift ini. Secara keseluruhan, mobil ini dengan harganya yang berada di kisaran 143,8 juta hingga 169,2 juta rupiah. Lalu dengan cicilannya yang sangat terjangkau, perawatannya yang juga murah, dan konsumsi bahan bakar yang irit, Toyota Agya facelift ini bisa jadi pilihan buat Anda yang baru ingin pertama kali punya mobil, atau buat para orang tua yang mungkin berencana membelikan mobil untuk anaknya buat pergi kuliah. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum. Serta berikan komentar kalian juga tentang video ini dan juga tentang Toyota Agya facelift. Jangan lupa saksikan terus video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Videografer, udah kelar kan ya? Gue mau lihat mobil-mobil yang lain nih.